Namaku Satria, seorang teknisi listrik panggilan. Di kampung ini, orang-orang mengenalku sebagai si tangan ajaib yang bisa menghidupkan kembali apapun yang mati. Tapi, ada satu rumah yang akhir-akhir ini lebih sering memanggilku daripada rumah lainnya. Rumah nomor 27, milik Mbak Maya. Suami Mbak Maya, Mas Randy, sudah 2 tahun merantau ke Korea untuk jadi TKI. Di rumah itu, Mbak Maya hanya tinggal bersama ibu mertuanya yang sudah sepuh dan sering tidur lebih awal. Maya adalah wanita yang pendiam, tapi auranya selalu memancarkan keanggunan yang tertahan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 10. Sebuah pesan masuk di WhatsAppku. "Mas Satria, maaf ganggu. Lampu di gudang belakang tiba-tiba mati lagi. Padahal baru kemarin Mas benerin. Bisa mampir sebentar? Saya takut kalau harus ke belakang sendirian." Aku menghela napas, tersenyum tipis. Sebagai teknisi, aku tahu betul lampu yang kupasang kemarin adalah kualitas terbaik. Tidak mungkin mati dalam sehari. Namun, aku juga tahu bahwa yang mati di rumah itu bukanlah lampunya, melainkan suasana hatinya. Malam itu, suasana desa sudah benar-benar senyap. Hanya suara jangkrik yang bersahutan dari arah kebun belakang menemani langkahku menuju rumah nomor 27. Aku membawa tas peralatan yang sebenarnya hanya formalitas. Di dalam saku celanaku, ponselku masih terasa hangat, menyimpan pesan singkat dari Mbak Maya yang bernada mendesak, namun puitis. Aku tahu, di rumah itu bukan hanya aliran listrik yang sedang bermasalah, melainkan ada aliran kerinduan yang sedang mencari muaranya. Mbak Maya menyambutku di pintu samping dengan cahaya lampu teras yang sengaja ia buat temaram. Ia mengenakan daster panjang berbahan satin berwarna coklat susu yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya yang ramping. Rambutnya yang hitam legam dibiarkan tergerai bebas, menyebarkan aroma sampo bunga melati yang langsung menyergap indera penciumanku saat aku melangkah masuk. Wajahnya polos, tanpa polesan bedak. Namun gurat-gurat kesepian di matanya justru membuatnya terlihat jauh lebih mempesona dan matang. "Maaf ya Mas Satria, malam-malam begini harus merepotkan. Habisnya, saya nggak bisa tidur kalau lampunya mati nyala terus begini. Rasanya gelisah." Ucapnya dengan suara rendah yang sedikit serak. Sebuah nada yang hanya keluar dari seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan sunyi. Aku mengangguk, mencoba tetap terlihat profesional meski detak jantungku mulai berpacu tidak beraturan. Ia membimbingku menuju gudang belakang yang letaknya cukup tersembunyi dari ruang tengah tempat ibu mertuanya tidur. Di sana, udara terasa lebih lembab dan sunyi. Aku mulai mengeluarkan obeng dan tespen, berpura-pura memeriksa kotak saklar yang menempel di dinding kayu. "Gimana Mas? Parah ya rusaknya?" tanyanya. Ia tidak berdiri di kejauhan, melainkan tepat di samping bahuku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya dan kehangatan yang terpancar dari tubuhnya yang hanya terhalang selembar kain tipis. Aku menelan ludah. Jariku menyentuh kabel-kabel yang sebenarnya terpasang dengan sangat rapi. "Nggak ada kabel yang putus, Mbak. Semuanya normal. Mungkin hanya masalah di pusatnya saja," jawabku pelan. Aku berbalik dan seketika aku menyadari betapa sempitnya ruang di antara kami. Mbak Maya tidak mundur. Ia justru menatapku lurus-lurus dengan tatapan yang dalam dan penuh damba. "Mungkin Mas benar, masalahnya bukan di kabelnya, tapi di pusatnya sini," bisiknya sambil perlahan menuntun tanganku yang masih memegang obeng ke arah dadanya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang liar di bawah telapak tanganku. Sebuah getaran yang menceritakan tentang 2 tahun penantian yang menyiksa tanpa sentuhan seorang lelaki. 2 tahun, Satria. 2 tahun aku hanya bicara dengan suara di balik telepon. Suaranya mulai bergetar, matanya mulai berkaca-kaca di bawah cahaya lampu yang redup. Terkadang aku merasa rumah ini begitu luas dan dingin, seolah-olah lampu yang paling terang pun gak bisa mengusir gelap di hatiku. Aku sering sengaja merusak apapun di rumah ini, hanya supaya ada alasan bagimu untuk datang. Pengakuan itu menghujam jantungku. Modus yang selama ini ia jalankan ternyata adalah jeritan minta tolong dari jiwa yang dahaga akan kasih sayang. Di dalam gudang yang sunyi itu, aku menyadari bahwa tugasku malam ini bukanlah menyambungkan kabel yang putus,
melainkan menyambungkan kembali kepingan hati seorang wanita yang hampir hancur karena kesepian. Aku meletakkan peralatanku ke lantai tanpa suara, membiarkan profesionalitas berganti dengan empati dan gairah yang telah lama kupendam. Di balik dinding rumah yang sunyi itu, kami berdua tahu bahwa nyala yang sesungguhnya baru saja bermulai. Cahaya di gudang itu hanya berasal dari satu bohlam 5 watt yang kuning dan berdebu, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari di dinding kayu. Di ruangan sesempit ini, suara napas Mbak Maya terdengar begitu jelas, memburu dan tidak beraturan, beradu dengan suara detak jam dinding dari ruang tengah yang sayup-sayup terdengar. Aku bisa merasakan jemarinya yang dingin mulai merambat naik dari lenganku menuju tengkuk, sebuah sentuhan yang mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhku. "Satria," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Jangan biarkan lampu ini menyala terlalu terang. Aku tidak mau ada orang yang tahu bahwa hatiku sedang terbakar." Aku meletakkan tas peralatanku ke lantai dengan pelan, seolah takut suara dentingan obeng akan membangunkan ibu mertuanya yang sedang terlelap di kamar sebelah. Aku menarik pinggangnya perlahan, merapatkannya ke tubuhku. Di bawah cahaya remang, mata Maya berkilau, bukan karena pantulan lampu, tapi karena air mata yang tertahan. Kesepian yang ia pendam selama 2 tahun seolah tumpah dalam satu tatapan yang begitu dalam. Aku bukan hanya butuh teknisi, Satria. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa masih diinginkan sebagai seorang wanita. Ucapnya lagi, kali ini sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Aroma melati dari rambutnya kini bercampur dengan aroma keringat tipis dan gairah yang menyesakan dada. Aku perlahan mematikan saklar lampu gudang. Seketika, kegelapan total menyelimuti kami. Namun anehnya, dalam gelap itu segalanya menjadi jauh lebih jelas. Aku bisa merasakan setiap inci tubuhnya yang gemetar saat tanganku mulai membalas pelukannya. Keheningan malam itu justru menjadi melodi yang paling indah, di mana hanya ada bahasa sentuhan yang berbicara. "Sst, jangan bersuara," bisikku tepat di telinganya saat aku merasakan ia hendak terisak. Aku mencium keningnya, sebuah ciuman yang bukan sekedar nafsu, tapi sebuah janji bahwa malam ini ia tidak akan sendirian lagi di bawah atap yang dingin ini. Di balik dinding tipis yang memisahkan kami dengan kamar ibu mertuanya, kami berdua bermain dengan api. Setiap gerak kami begitu hati-hati, penuh waspada, namun syarat dengan keinginan yang meledak-ledak. Di dalam kegelapan gudang itu, aku bukan lagi Satria si tukang listrik. Aku adalah pelita bagi jiwanya yang padam, dan Maya adalah rumah yang akhirnya menemukan penghuninya kembali. Malam itu cahaya di luar memang redup, tapi di dalam sini, sebuah api baru saja menyala dengan begitu hebatnya. Kegelapan yang hangat dan pelukan yang baru saja akan mencairkan segala kekakuan itu, seketika pecah oleh suara pintu kamar depan yang berderit. Detak jantungku yang tadinya beraturan karena gairah, kini berdegup kencang menghantam dada karena adrenalin yang memuncak. Di luar gudang, langkah kaki yang diseret pelan, suara sandal jepit khas orang tua, terdengar mendekat. Diikuti suara serak ibu mertua Mbak Maya yang baru terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. "Maya, Maya, belum tidur, Nduk? Itu lampunya sudah jadi." Panggil suara tua itu terdengar sangat dekat, seolah ia sedang berdiri tepat di balik pintu gudang. Seketika kami berdua tersentak. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, Mbak Maya dengan cepat merapikan daster satinnya yang sedikit berantakan di bagian bahu, sementara aku dengan gerakan kilat menyambar saklar di dinding. Klik. Lampu gudang kembali menyala terang benderang, menyinari wajah kami yang sama-sama pucat karena kaget. Aku segera berjongkok di lantai, pura-pura sibuk mengutak-atik gulungan kabel dan obeng di tas peralatanku, berusaha menormalkan napas yang masih memburu. Mbak Maya membuka pintu gudang sedikit lebar, menghalangi pandangan mertuanya ke arahku. "Sudah, Bu. Ini Mas Satria lagi merapikan sisa kabelnya sebentar lagi, biar nggak korslet. Ibu kenapa bangun? Mau ke kamar mandi atau haus?" Suara Mbak Maya terdengar berusaha tenang, meski aku bisa melihat tangannya yang gemetar saat memegang kusen pintu. "Oh,
Sudah jadi ya? Kirain belum. Ya sudah, kalau sudah beres suruh Mas Satria pulang saja. Kasihan sudah malam sekali, gak enak sama tetangga. Sahut mertuanya dari luar. Ia tidak menaruh curiga, lalu langkah kakinya perlahan menjauh kembali menuju kamar depan. Aku menghela napas panjang, keringat dingin membasahi punggung kemejaku. Kami bertatapan sejenak dalam keheningan yang canggung, sekaligus penuh muatan emosi yang belum terselesaikan. Tidak ada lagi keberanian untuk melanjutkan apa yang tertunda. Resiko malam itu terasa terlalu besar dan nyata. Mbak, saya pamit dulu ya. Semuanya sudah beres dan aman. Kataku dengan nada yang sengaja aku keraskan agar terdengar sampai ke kamar depan, memberikan alibi yang perfurma. Mbak Maya mengangguk sejenak. Matanya masih menatapku dengan tatapan yang berat. Sebuah perpaduan antara rasa takut, malu, dan keinginan yang belum tuntas. Ia mengantarku sampai ke pintu samping. Saat aku hendak melangkah keluar ke udara malam yang dingin, ia sempat menggenggam ujung kelingkingku sesaat. Sebuah remasan kuat yang seolah berkata, ini belum berakhir. 4 hari berlalu setelah kejadian mendebarkan di gudang itu. Aku menjalani hariku seperti biasa, memanjat tiang listrik di bawah terik matahari, memperbaiki mesin air warga yang macet dan mengganti bohlam jalanan yang mati. Namun pikiranku terus saja melayang ke rumah nomor 27. Setiap kali motorku melewati jalan di depan rumahnya, aku sengaja menatap lurus ke depan, menjaga profesionalitas di mata warga, meski hatiku bertanya-tanya, apakah dia takut atau apakah dia merindukanku sesering aku merindukannya? 2 tahun tanpa suami yang bertada di Korea tentu bukan perkara mudah bagi wanita seperti Maya. Dan aku, sang teknisi listrik, entah sejak kapan mulai merasa bahwa tugasku bukan lagi sekedar memperbaiki instalasi, tapi memberikan kehangatan yang hilang dari rumah megah yang sunyi itu. Sampai pada malam keempat saat aku baru saja hendak memejamkan mata di kontrakan yang sepi, ponselku bergetar pendek. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul dari nomor yang sudah kuberi nama rahasia. Mas Satria, maaf ganggu malam-malam begini. Kok lampu di kamar utama saya tiba-tiba redup lagi ya? Padahal sudah saya coba kencangkan, tapi tetap saja nggak mau terang. Apa mungkin sentuhan Mas yang kurang pas tempo hari? Sepertinya butuh diperiksa total malam ini. Mumpung rumah lagi benar-benar sunyi. Aku tersenyum lebar di kegelapan kamar, sebuah kode yang jauh lebih terang daripada bohlam melapun. Maya tidak takut, ia justru sedang menagih janji yang terputus di gudang tempo hari. Segera meluncur, Mbak. Saya pastikan malam ini nyalanya stabil dan tahan lama sampai pagi. Balasku singkat sambil menyambar tas peralatan yang kini terasa jauh lebih ringan. Malam ini udara terasa lebih berat. Seolah awan mendung di langit ikut menahan napas menyaksikan langkahku yang kembali menuju rumah nomor 27. Aku tidak lewat pintu depan, melainkan pintu samping yang sudah dibiarkan tidak terkunci. Dengan langkah yang sangat berhati-hati, aku masuk. Rumah itu begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding kuno yang menggema di ruang tengah, mengingatkanku bahwa aku sedang berada di wilayah yang sangat berbahaya. Mbak Maya sudah menungguku di depan pintu kamarnya. Kali ini, ia tidak mengenakan daster coklat yang kemarin. Ia memakai baju tidur satin berwarna biru kelap yang kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Rambutnya diikat asal, menyisakan beberapa helai yang jatuh di lehernya, menambah kesan berantakan yang menggoda. Mas, langsung masuk saja. Lampunya benar-benar bermasalah, bisiknya hampir tanpa suara. Aku melangkah masuk ke dalam kamar utamanya. Aroma parfum vanila dan bedak bayi memenuhi ruangan itu, memberikan rasa nyaman sekaligus menegangkan. Ini adalah ruang paling pribadi di rumah ini, tempat di mana foto pernikahannya dengan suaminya yang di Korea masih terpajang di dinding, seolah sedang mengawasiku. Yang mana yang mati, Mbak? Tanyaku, mencoba fokus sambil membuka tas peralatan. Tanganku sedikit gemetar saat mengeluarkan tespen. Itu, lampu hias di atas tempat tidur. Kadang nyala, kadang mati. Rasanya persis seperti hatiku yang gak menentu, Satria. Jawabnya sambil duduk di tepi ranjang, sangat dekat dengan tempatku berdiri. Aku menaiki kursi kecil untuk mencapai instalasi lampu di atas kepalanya. Posisiku sama canggung, aku berada tepat di atasnya. Sementara Mbak Maya menatapku dari bawah dengan tatapan yang bisa melelehkan timah. Aku mencoba memeriksa kabel, tapi fokusku terbelah. Aku bisa merasakan tatapannya menyapu setiap gerak otot lenganku yang bekerja. Satria, panggilnya lembut. Apa kamu gak capek terus-terusan betulin lampu orang lain, sementara lampu di hidupmu sendiri mungkin juga butuh perhatian? Tepat saat aku menyentuh kabel fitting lampu itu,
tangannya yang halus menyentuh pergelangan kakiku. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik ribuan volt yang langsung menjalar ke jantungku. Aku terdiam, tespen di tanganku hampir jatuh. "Mbak, ini tegangannya tinggi," bisikku, merujuk pada arus listrik sekaligus suasana di antara kami. "Kalau begitu, biarkan saja meledak Satria. Aku sudah lelah hidup dalam keremangan yang pura-pura," jawabnya sambil berdiri di atas ranjang, membuat wajah kami kini sejajar. Di dalam kamar yang terkunci itu, suara obeng yang berdenting jatuh ke lantai menjadi satu-satunya tanda bahwa profesionalitasku sudah runtuh sepenuhnya. Di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip karena sengaja kupermainkan arusnya, Mbak Maya menyerahkan seluruh kesepiannya kepadaku. Tantangan ini bukan lagi soal mertua yang bangun, tapi soal bagaimana aku bisa mengendalikan arus kuat yang kini membakar kami berdua di ruang yang paling terlarang ini. Pagi ini, mentari menyinari desa dengan begitu tenang. Kontras dengan badai perasaan yang semalam baru saja aku lalui di kamar utama nomor 27. Aku mengayuh motorku pelan. Tas peralatan listrikku berdentang ritmis. Suara yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti lonceng peringatan yang terus bergaung di kepalaku. Saat aku melintas di depan rumah Mbak Maya, langkahku tertahan. Di teras rumah, Mbak Maya sedang duduk santai memegang ponselnya dengan posisi video call. Wajahnya tampak segar, meskipun ada gurat kelelahan yang hanya aku yang tahu apa penyebabnya. Begitu melihatku lewat, ia tersenyum tipis. Senyum profesional yang sangat rapi, menutupi rahasia besar di balik tirai kamarnya yang semalam kusingkap. Mas Satria, kebetulan lewat," panggil Mbak Maya dengan nada suara yang biasa saja, seolah tidak pernah ada desas nafas yang tertahan semalam. Ia kemudian mengarahkan layar ponselnya ke arahku. "Mas Randy, ini loh Mas Satria, teknisi yang kemarin aku ceritain. Dia yang benerin listrik di kamar kita sampai nyala lagi semalam. Kalau nggak ada dia, wah, rumah ini sudah gelap total, Mas." Di layar ponsel yang bergetar karena sinyal dari Korea, aku melihat wajah Mas Randy. Wajah seorang pejuang nafkah yang terlihat lelah namun tampak tulus. Ia tersenyum lebar kepadaku, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. "Wah, Mas Satria ya? Makasih banyak ya Mas sudah bantu jaga rumah saya. Maklum, saya jauh di sini. Jadi was-was kalau ada apa-apa sama istri dan ibu di rumah. Titip ya Mas, kalau ada kabel yang korslet atau lampu mati, tolong langsung dibetulin," kata Mas Randy lewat layar ponsel. Suaranya terdengar sangat bersahabat. Aku menelan ludah yang terasa kering. Rasanya seperti ada tegangan tinggi yang menyengat lidahku. Aku terpaksa tersenyum, meski di dalam hati ada rasa bersalah yang menghujam sedalam sumur. "Iya, Mas Randy. Siap. Sudah tugas saya memastikan semua nyala kembali di sini. Mas tenang saja di sana." "Sip, nanti saya transfer lebih buat kopi ya, Mas," sahutnya lagi sebelum menutup panggilan. Aku melanjutkan perjalananku dengan perasaan yang campur aduk. Hidup dengan rahasia ini ternyata jauh lebih berat daripada memanjat tiang listrik di tengah hujan badai. Setiap kali aku lewat di depan rumah itu, aku akan selalu diingatkan bahwa aku adalah penerang yang hadir di saat pemilik aslinya sedang berjuang di negeri orang. Di balik sapaan ramah Mas Randy, ada sebuah tanggung jawab terlarang yang kini harus kupikul sendiri dalam kesunyian. Kisah Satria dan Mbak Maya berakhir di sini, setidaknya untuk publik. Di balik pintu-pintu rumah yang tertutup, masih banyak arus pendek perasaan yang tidak pernah terdeteksi oleh radar orang luar. Zona romantis telah membawa kita menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah kerinduan dan kesepian yang mendalam. Terima kasih telah setia mengikuti kumpulan kisah-kisah dan cerita romantis terbaru kami. Setiap pertemuan punya ceritanya, dan setiap rahasia punya harga sendiri. Nantikan cerita romantis selanjutnya yang tidak kalah mendebarkan hanya di Zona Romantis. Bagaimana perasaan kalian saat Mas Randy mengucapkan terima kasih pada Satria? Ayo absen, pembaca dari daerah mana saja yang setia sampai akhir bab ini? Tuliskan pendapatmu dan nantikan kisah-kisah romantis lainnya yang akan menggetarkan hati. Sampai jumpa di episode Zona Romantis berikutnya.